وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah, jazakumullah khairan, ayat 203. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wadhkurullaha fi ayyaamin ma'duudaat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada kalam Allah Subhanahu wa taala raufun, ini boleh dibaca pendek, raufun. Kemudian fis silmi boleh dibaca fathah, fis salmi. Kemudian khutuwati boleh dibaca sukun, khutwati. Kemudian yang terakhir wal malaikatu boleh dibaca kasrah, wal malaikati, dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha, dan ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, fi ayyamin, pada hari-hari, ma'dudatin, yang dihitung. Faman ta'ajjala, maka barang siapa yang tergesa-gesa, fi yaumaini, pada 2 hari, fala ithma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mundur, fala ithma alaihi, maka juga tidak ada dosa atasnya. Itu semuanya adalah limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi siapa saja yang takwa. Karena itu Allah berpesan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwasanya kalian itu ilaihi, hanya kepada Allah, tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Ayat ini bicara tentang memperbanyak zikir pada hari-hari tasyrik,
Maka yang dimaksud walkurullah, zikirlah kepada Allah, yaitu memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang dihitung. Ini maksudnya adalah hari-hari tasyrik, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan walkurullah fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat dalam Al-Quran itu maksudnya adalah 10 hari pada awal Dzulhijjah. Adapun ayyamin ma'dudat di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari tasyrik semua kita sudah tahu, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, berarti tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita disuruh untuk memperbanyak takbir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan ayyamut tasyriqi, hari-hari tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum, maksudnya tidak boleh puasa, wa dzikrillahi, dan hari memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nubaisyah radhiyallahu taala anhu. Maka kata-kata ini, walkurullah, zikirlah kepada Allah, ini mencakup 3 macam zikir. Pertama, zikir yang disebut takbir mutlak. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Yang ketiga adalah takbir pada waktu melempar jumrah bagi orang-orang yang haji. Takbir mutlak itu maksudnya adalah takbir bebas kapan saja, di mana saja. Ibu-ibu lagi masak sambil takbiran, bapak-bapak sambil kerja sambil takbiran, sambil tidur-tidur sambil takbiran, itu namanya takbir mutlak. Kalau takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibaca selesai sholat 5 waktu bersama imam, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Mulainya kapan diperselisihkan ulama, tapi pendapat yang paling kuat adalah mulainya tanggal 9 Dzulhijjah, berarti hari Arafah. Berakhirnya adalah hari tasyrik terakhir, berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari inilah takbir muqayyad. Yang ketiga adalah takbir yang dibaca oleh orang yang melempar jumrah. Orang-orang haji itu nanti pada hari tasyrik 3 hari ini selalu melempar jumrah setiap harinya. Nah, ketika melempar jumrah ini, 1 kerikil dia lempar sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kerikil 7 berarti takbirnya 7 kali. Nah, itu semuanya masuk dalam walkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian Allah mengatakan barang siapa yang tergesa-gesa dalam 2 hari tidak ada dosa, siapa yang mundur juga tidak ada dosa. Itu semuanya bagi yang bertakwa. Ini maksudnya orang yang pulang dari ibadah haji. Pulang dari ibadah haji itu ada 2 pilihan, pulang awal atau pulang akhir. Kalau pulang awal itu disebut nafar awal, pulangnya tanggal 12 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah kan hari raya Idul Adha. Nah, tanggal 11, tanggal 12, jadi 2 hari setelah hari raya Idul Adha, itu kalau pulang pada tanggal 12-nya itu namanya nafar awal. Maka Allah mengatakan faman ta'ajjala fi yaumain, siapa yang tergesa-gesa pulang pada 2 hari setelah hari raya, berarti tanggal 12 Dzulhijjah, fala itsma alaih, enggak ada masalah. Silahkan mau nafar awal boleh. Atau pilihan yang kedua, waman ta'akhkhara, siapa yang mundur, maksudnya nafar tsani. Nafar tsani itu pulang dari ibadah haji pada tanggal 13 Dzulhijjah, pada hari tasyrik yang terakhir. Itu juga boleh. Allah mengatakan fala itsma alaih, enggak ada dosa. Siapa yang tidak berdosa? Limanittaqa, bagi yang bertakwa. Jadi mau nafar awal, mau nafar tsani bebas, yang penting takwa. Maka Allah di sini mengingatkan kita untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan apapun silahkan, tapi yang penting takwa. Mau salat sunnah setelah isya di masjid silahkan, mau salat sunnah setelah isya di rumah silahkan, yang penting takwa.
Jangan sampai salat sunnah karena riya supaya dilihat orang, maka ini tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bebas, mau salat sunnah di masjid boleh, di rumah boleh, meskipun di rumah lebih baik, tetapi siapapun salat sunnah bebas, yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Allah bicara tentang pulangnya orang haji dari Mekkah ke rumah masing-masing, maka pantas kalau Allah kemudian mengingatkan tentang hari akhir. Allah mengatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah kalian itu nanti semuanya akan dikumpulkan kepada Allah, kembali pulang kepada Allah. Jadi sebagaimana orang haji itu masing-masing pulang ke rumah masing-masing, maka Allah mengingatkan, ingat nanti kalian juga akan pulang kepada Allah. Setelah masing-masing mati, masuk kuburan, kemudian ditiup trompet oleh malaikat Israfil, bangkit dari kubur, semua akan balik kepada Allah. Ini meskipun hanya berita, tapi maksudnya adalah peringatan. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalnya kelak di akhirat. Kalau amalnya baik dibalas baik, amalnya buruk dibalas buruk. Jadi ini berita tapi berisi ancaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yu'jibuka, menakjubkanmu, qauluhu, ucapan dia, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi maksudnya ucapannya itu fasih, menakjubkan orang. Wa yushhidullaha, dan dia itu mempersaksikan kepada Allah, ala ma fi qalbih, atas apa yang ada dalam hatinya. Maksudnya hatinya itu kotor, hatinya itu jelek. Wa huwa, dan dia itu adalah aladdu, orang yang paling bengkok, al-khisam, di dalam bertengkar. Maksudnya sebagian manusia itu ada orang yang bicaranya fasih, tetapi meskipun bicaranya fasih, bicaranya menyebabkan orang terpukau, memukau orang, tapi ternyata isi hatinya itu jelek. Isi hatinya tidak selaras dengan ucapannya. Ucapannya kelihatan baik, memukau orang, tapi ternyata isi hatinya jelek. Dan dia itu kalau bertengkar, maka bertengkarnya selalu aladdu, selalu bengkok. Yang dimaksud bengkok ini maksudnya bohong. Orang bohong itu kan bicaranya tidak lurus ya. Mestinya benar itu lurus, dia pilih bengkok, pilih bohong. Maka kalau dia bertengkar, dia pengen menang sendiri. Meskipun dia bohong, dia nggak peduli. Yang penting saya bertengkarnya menang ya. Nyerempet orang, mestinya dia ngaku salah, malah dia membuat-buat fitnahan bahwasanya yang salah itu yang dia serempet. Nah, itu termasuk aladul khisam, bengkok di dalam bertengkar. Bertengkar itu jelek, apalagi kalau disertai dengan kebohongan, tambah jelek lagi. Nah, para ulama berselisih pendapat siapa yang dimaksud oleh Allah pada ayat 204 ini. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudnya adalah orang-orang munafik. Karena orang munafik itu sifatnya seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatirkan terhadap umat saya adalah kullu munafiqin alimil lisan, setiap orang munafik yang pandai bicara. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Maka ini sesuai dengan kata-kata yu'jibuka qauluhu, ucapannya memukau engkau. Yang dimaksud wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dia mempersaksikan kepada Allah atas apa yang ada dalam hatinya. Maksudnya Allah paham isi hatinya itu, Allah paham. Dia pintar memutar kata-kata sehingga memukau orang, tapi Allah ngerti isi hatinya sebenarnya tidak seperti itu. Dia mengatakan, saya Pak Haji, saya tidak mungkin bohong, saya mengumpulkan dana untuk maslahat umat, tapi sebenarnya dia korupsi misalnya ya. Nah, Allah itu tahu. Maka ayat ini serupa dengan surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Munafiqun ya, Allah mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Kalau orang-orang munafik datang, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau itu sungguh Rasulullah. Nah, ini kan perkataan yang baik, yang memukau orang.
Tapi Allah katakan wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah itu bersaksi bahwasanya munafik itu sungguh bohong mereka hanya mengatakan di lidah tapi sebenarnya hatinya tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mirip dengan apa yang disebutkan pada ayat ini. Karena itu sebagian ulama mengatakan ini maksudnya adalah orang-orang munafik. Ditambah lagi satu hadis Nabi yang menguatkan bahwasanya itu maksudnya adalah orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara tentang sifat-sifat munafik ada 4. Salah satunya adalah wa idza khasama, kalau dia bertengkar, fajara, dia akan melakukan dosa di dalam bertengkarnya. Hadis muttafaqun alaih. Ini semakna dengan tadi aladul khisam, bohong ketika bertengkar. Bohong ini kan termasuk perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Nah, maka semua sifat yang disebutkan di sini ini mirip dengan sifat-sifat munafik yang disebutkan dalam dalil-dalil yang lain. Maka beberapa ulama mengatakan ini maksudnya orang-orang munafik. Tetapi saya sampaikan di sini pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat ini amun, ayat ini umum. Siapapun yang mempunyai sifat seperti ini, meskipun dia munafik, dia termasuk dalam ayat ini. Maka ayat ini bisa mengenai kita kalau kita melakukan sifat-sifat tersebut, meskipun kita muslim, kita bukan munafik. Nah, ada kaidah tafsir yang perlu kita ketahui, at-ta'mim aula minat takhsis. At-ta'mim dipahami secara umum, aula lebih utama minat takhsis, daripada dipahami secara khusus. Maka kalau kita pahami ayat ini umum, tidak hanya untuk orang-orang munafik, ini lebih utama daripada kita pahami ini khusus munafik. Jadi untuk mengetahui tafsir itu juga perlu kaidah-kaidah tafsir yang sudah dibuat oleh para ulama-ulama kita. Tapi kemudian Allah mengatakan, wa idza, dan apabila tawalla, orang ini pergi, sa'a, dia itu berusaha atau menuju, ya, fil ardi, di bumi. Untuk apa menuju di bumi ini? Liyufsida fiha, untuk berbuat rusak di bumi. Wa yuhlikal hartha, dan untuk merusak al hartha, ladang. Wan nasla, dan keturunan. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai al fasada, perbuatan rusak. Jadi maksudnya orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak hanya jelek di dalam mulutnya, yaitu ketika bertengkar bohong, juga tidak hanya jelek dalam hatinya, yaitu isi hatinya jelek, tapi juga jelek dalam perbuatannya. Maka ini orang mengumpulkan 3 keburukan. Lisannya buruk, kalau bertengkar dia bohong. Hatinya buruk, menyimpan keburukan. Yang ketiga, perbuatannya buruk, kalau dia pergi, maka dia ingin berbuat rusak, merusak al-hartha wan nasla, merusak ladang, merusak keturunan. Misalnya merusak ladang orang dirusak karena dia dengki dengan orang yang memiliki ladang tadi. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali antara dia dengan ladang itu. Ladang itu tidak mengganggunya sama sekali, tapi dia rusak, dia babati. Kenapa? Hanya karena dengki kepada pemiliknya saja, atau hanya karena dia bermusuhan dengan pemiliknya. Nah, kalau bermusuhan, silahkan bermusuhan dengan orangnya saja, jangan dengan ladangnya. Apa salahnya si ladang? Bermusuhan dengan orang, kemudian motornya kita jatuhkan. Nah, itu namanya termasuk ini yuhlikal hartha wan nasla, pengen merusak harta orang, itu namanya. An-nasla, keturunan, misalnya adalah ayam-ayam punya anak-anak, anaknya dipelindes, ya, itu adalah keturunan. Atau ada tetangga punya kambing, anak-anaknya ini, anak-anak kambingnya diambil, dirusak keturunannya. Kenapa? Hanya karena permusuhan, hanya karena bermusuhan dengan tetangganya tadi. Tidak boleh seperti itu. Kemudian Allah mengatakan wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepadanya, maksudnya dinasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan berbuat rusak seperti itu. Maka akhadhathu, mengenai dia, menimpa dia, al-izzatu, kemarahan, bil ismi, dengan sebab dosa. Fahasbuhu, maka cukup bagi dia, jahannam, neraka jahannam.
walabisa, dan sungguh seburuk-buruk al-mihad, tempat tinggal. Maksudnya orang yang sudah berbuat jelek ini kalau dinasihati bertakwalah kepada Allah, maka dia langsung marah, tidak menerima nasihat. Ini berarti sifat apa ini? Sifat sombong, ya. Orang kalau sombong dinasihati tidak menerima tapi marah. Nah, berarti kalau kita pengen mengetahui apakah diri kita itu di dalam diri kita ada sifat sombong atau tidak, kita lihat kita kalau dinasihati marah atau menerima. Kalau kita dinasihati menerima karena memang kita salah, alhamdulillah, berarti kita punya sifat tawadhu, menerima nasihat. Tetapi kalau kita dinasihati marah, apalagi yang menasihati masih muda, masih kecil, di bawah usianya, di bawah kita, kemudian kita tidak menerima nasihat, nah itu berarti dalam hati kita ada sombong. Jadi sombong itu definisinya apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-kibru man bataral haqqa. Yang disebut sombong itu orang yang menolak kebenaran. Kebenaran disampaikan ditolak, tidak mau menerima. Wa ghamatan nas, dan meremehkan manusia, menganggap semua manusia lebih rendah daripada dia. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Karena itu mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Kalau memang kita salah dinasihati orang, ya jazakumullahu khairan, okay? Kalau ada orang menasihati kita, kita katakan apa? Jazakumullahu khairan, terima kasih sudah menasihati saya, berarti memperhatikan diri saya. Nah, orang yang disebutkan dalam ayat ini, kenapa kok dia marah? Apa sebabnya marah itu? Sebabnya adalah bil ismi, dengan sebab dosa yang ada pada diri dia. Jadi sebelum-sebelumnya itu dia sudah numpuk-numpuk dosa. Nah, dosa ini menyebabkan hatinya kan hitam. Kalau hatinya sudah hitam, dinasehati mental. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, Innal abda idza akhta'a khati'ah. Seorang hamba itu kalau berbuat satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtah sauda, dititik dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia mencabut dari dosanya, istighfar, tobat, hatinya bersih lagi. Tapi kalau balik ditambah titik lagi sampai titik itu memenuhi hatinya, itulah yang disebut ar-ran, yang disebutkan dalam kalam Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tingkah-tingkah mereka itu menutupi, meron, ya, menutupi, meliputi hati mereka, yaitu titiknya sudah penuh sehingga nasihat tidak bisa masuk. Nah, itulah yang dimaksud bil ithmi. Dengan sebab dosa hatinya hitam legam, dinasehati tidak mau menerima, mental. Nah, maka kalau kita punya hati yang keras, itu kerasnya gara-gara dosa. Kalau kita pengen hati yang lunak, berarti kita harus melakukan yang sebaliknya, diperbanyak amal yang baik. Salat sunnah amal baik, baca Quran amal baik, sedekah amal baik, membantu orang amal baik, hadir pengajian amal baik, menyampaikan ilmu amal baik. Nah, maka di sini Allah mengancam, karena kamu sombong, maka fahasbuhu jahannam, cukup neraka jahannam sebagai balasan. Jadi balasan orang sombong apa? Neraka. Sampai-sampai Rasul SAW bersabda, barang siapa yang dalam hatinya ada sedikit sombong, maka tidak masuk jannah. La yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Man kana fi qalbih, barang siapa yang dalam hatinya mithqalu dzarrah, hanya seberat dzarrah min kibrin, dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim sahih. Dzarrah itu semut paling kecil, ya, dzarrah disebut orang Arab dengan istilah dzarrah. Nah, karena itu kalau kita ingin masuk jannah, bersihkan hati kita dari kesombongan. Allah kemudian mengatakan, wa minan nasi, dan dari kalangan manusia, may yashri, ada orang yang menjual nafsahu, dirinya, ibtigha mardatillah, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu raufun, dan Allah itu maha lembut bil ibad, terhadap hamba-hamba. Yang dimaksud yashri nafsahu ibtigha mardatillah, menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, maksudnya adalah jihad fi sabilillah.
Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minin." Allah itu membeli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka. Terus Allah bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan surga. Apa maksudnya Allah membeli ini? Ya, kita menjualnya itu gimana? Maksudnya adalah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka membunuh musuh. Wa yuqtalun, tapi mereka juga dibunuh oleh musuh. Wa'dan alaihi haqqan, ini adalah satu janji atas Allah yang benar janjinya ini, yang jujur janjinya ini. Maka surat At-Taubah ayat 111 ini menafsirkan kata-kata yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Karena itu semua mujahid fi sabilillah itu masuk dalam ayat ini. Semua mujahid fi sabilillah itu termasuk orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan sebab jihad efeknya harus ada yang mati. Baik yang mati kita, atau yang mati anak kita, atau istri kita, atau tetangga kita. Kalau yang mati kita berarti kita meninggalkan janda dan anak yatim. Kalau yang mati tetangga kita berarti tetangga kita meninggalkan janda dan anak yatim. Kalau yang mati adalah istri kita, berarti istri kita atau anak kita mati, berarti kita jadi duda. Anak-anak yang mati, kemudian istri-istri yang mati di Palestina, insya Allah mereka adalah apa? Mati syahid. Karena dalam kondisi jihad, orang-orang Israel mereka itu mengganggu kaum muslimin, merampas kampung Syekh Jarrah untuk dimiliki kampung tersebut. Maka Hamas kemudian membalas dengan serangan-serangan rudal kepada orang-orang Israel. Orang Israel genti membalas serangan rudal. Akhirnya beberapa kaum muslimin wafat, sekitar 800 katanya yang wafat. Maka insya Allah semua yang wafat ini adalah termasuk syahid, karena ini dalam kondisi perang jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Allahu Rauf, yang jelas Allah itu maha lembut terhadap hamba-hamba. Meskipun saya jujur, sebagian syekh itu ada yang tidak setuju dengan perbuatan Hamas. Hamas melempar rudal, menyebabkan Israel melempar rudal. Yang terbunuh siapa? Yang terbunuh adalah anak-anak kecil dan orang wanita-wanita yang mereka nggak ikut-ikut perang. Maka ini berarti rudal yang tidak diberi taufik oleh Allah, karena rudalnya menyebabkan kematian anak-anak yang tidak salah, wanita-wanita yang tidak berdosa sama sekali. Ya bolehlah engkau berpendapat seperti itu, tetapi hendaklah orang-orang mengetahui bahwasanya Hamas itu bukan hanya berisi pemuda-pemuda, tetapi di sana juga ada para masyayikh ada, sehingga mereka kalau melancarkan serangan itu pasti juga berdasarkan atas fatwa dari para masyayikh mereka. Tentu saja yang mengetahui bagaimana kondisinya itu yang mengalami. Nah, kita nggak pernah mengalami bagaimana kondisinya, terus bagaimana harus menyerang kepada orang-orang Israel, maka tidak usah banyak ngomong lah, sudahlah doakan yang baik-baik saja. Termasuk yang bisa kita lakukan adalah doa pada kunut nazilah. Maka insya Allah nanti pada sholat isya saya akan pimpin, kalau tidak lupa, kunut nazilah bagi saudara-saudara kita di Palestina, sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama mengatakan may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, ini adalah sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Karena Suhaib Ar-Rumi ini ketika dia sedang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dia dicegat oleh orang-orang kafir. Hei Suhaib, kamu harus balik. Kalau kamu tidak balik, kamu saya bunuh. Maka Suhaib ini mengatakan, bagaimana seandainya saya ganti dengan semua harta yang saya tinggalkan? Apakah saya bisa bebas melanjutkan hijrah ke Madinah? Maka orang-orang kafir rela. Baiklah, kalau semua hartamu yang kamu tinggalkan kamu serahkan kepada kami, maka kami bebaskan. Maka Suhaib kemudian mengatakan, baiklah, kamu masuk rumah saya,
nanti di bawah pintu rumah itu kamu dokeri, ya, kamu gali, di situ harta saya simpan semuanya di situ. Kemudian kamu datang kepada seorang perempuan, itu saya titip harta kepada dia. Kamu minta dengan memberikan kode. Kode ini kalau kamu berikan, pasti wanita itu akan menyerahkan harta itu. Itulah 2 harta saya yang saya simpan. Maka akhirnya orang-orang kafir ini membiarkan Suhaib hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, Suhaib disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya." Wahai Abu Yahya, jual belimu itu untungnya besar, jual belimu untungnya besar, jual belimu untungnya besar. Diulang 3 kali. Maka Suhaib ini enggak paham, apa maksudnya Rasulullah? Jual beli apa yang saya lakukan? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Allah memberikan wahyu kepada saya bahwasanya engkau sudah melakukan perbuatan itu, yaitu merelakan hartamu diminta oleh orang-orang kafir sehingga kamu berhasil untuk hijrah, maka itu diganti oleh Allah dengan masuk ke dalam jannah. Tapi memang riwayat ini rawinya dhaif, ya, tapi hanya sekedar ceritakan, tidak ada masalah. Karena itulah saya lebih suka bahwasanya ayat ini tidak hanya berkaitan dengan Suhaib, tetapi amun fi kulli mujahid, itu umum untuk setiap orang yang jihad fisabilillah. Sesuai dengan kaidah tadi, at-ta'mim aula minat takhsis. Memahami secara umum lebih baik daripada memahami secara khusus. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu masuklah fis silmi, di dalam Islam, kafah, secara keseluruhan, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutwatis syaitan, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kalian, aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Ayat ini memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Apa yang dimaksud kafah secara keseluruhan ini? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksudnya semua kita suruh masuk Islam. Jadi kalau masuk Islam hanya jangan 1 orang, tapi 1 kampung semuanya masuk Islam. Jangan hanya 1 orang, tapi anaknya, istrinya, semuanya diajak masuk Islam. Ini tafsir yang pertama. Tapi tafsir yang lebih bagus menurut Ibnu Katsir adalah masuklah Islam secara keseluruhan, artinya lakukan ajaran Islam secara total. Jadi kita ini kan sudah masuk Islam. Nah, jangan masuk Islam itu kemudian pilih-pilih. Kalau sholat saya mau, puasa saya mau, zakat fitrah saya mau, haji saya mau, tapi kalau disuruh pakai kerudung saya enggak mau. Nah, ini berarti tidak total. Total itu gimana? Seluruh ajaran Islam diamalkan. Saya pakai kerudung oke, tapi kalau riba saya lepaskan, saya enggak mau. Saya tetap kerja di bank sebagai kepala bank karena gajinya besar. Itu namanya tidak masuk Islam secara total. Berarti kamu pilih-pilih, yang enak diterima, yang tidak enak tidak diterima. Itu namanya tidak kafah, tidak total. Nah, ini tafsiran lebih utama menurut Ibnu Katsir. Jadi masing-masing kita disuruh masuk Islam secara total, maksudnya taat kepada ajaran Islam secara total. Karena itu Allah menguatkan dengan kata-kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Yang dimaksud langkah setan adalah segala perbuatan maksiat yang menyelisih syariat Islam. Wanita tidak mau pakai jilbab, ini berarti mengikuti langkah setan. Orang tetap kerja di bank padahal tahu bank riba haram, itu mengikuti langkah setan, dan seterusnya. Jadi semua perbuatan maksiat itu adalah langkah setan, karena setan memerintahkan kepada keburukan, sebagaimana kalam Allah dalam ayat yang lain, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Tiada lain setan itu memerintahkan perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Fahsya, fahsya itu adalah perbuatan keji, perbuatan mungkar yang sangat dahsyat kekejiannya. Ini surat Al-Baqarah ayat 169. Jadi bedanya antara su' dengan fahsya ini apa? Su' ini perbuatan jelek secara umum. Kalau fahsya ini perbuatan jelek yang dahsyat jeleknya. Termasuk riba itu termasuk fahsya, zina fahsya, mencuri fahsya. Kemudian Allah mengatakan, fa in zalaltum, kalau kalian itu tergelincir, mim ba'dima, setelah ja'atkumul bayyinat, datang kepada kalian penjelasan-penjelasan,
fa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, azizun, maha gagah, hakimun, maha bijaksana. Yang dimaksud zalaltum, kalian tergelincir, itu maksudnya nekat melanjutkan keburukan. Kalau kalian nekat melanjutkan keburukan padahal sudah jelas penjelasan kepada kalian, kalian sudah diberitahu ini haram, nekat, maka ketahuilah Allah maha gagah. Maha gagah itu maksudnya kalau menyiksa kita, kita tidak bisa menolak. Wahai orang-orang yang masih mau riba, masih mau pinjem uang dari bank, padahal itu sama dengan riba, ingatlah bahwasanya kalau kalian mengetahui riba itu haram, berarti kalian termasuk ayat ini. Zalaltum, kalian nekat, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah penjelasan datang kepada kalian. Ini masalah riba ini kenapa sering saya sampaikan, Pak? Karena sampai hari ini saya masih diberitahu orang-orang yang suka ngaji seperti kita ini sudah paham riba haram, masih nekat saja mau pinjam duit dari bank. Padahal kalau pinjam duit dari bank itu pasti akadnya akad riba. Nggak ada bank meminjamkan 1 juta balik 1 juta, nggak ada. Itu bank akhirat, itu nggak ada bank akhirat di dunia ini. Semua bank di Indonesia ini semuanya kalau meminjamkan duit 1 juta pasti baliknya harus lebih, ya. Nah, maka itu namanya riba. Riba itu dilaknat oleh Allah, dosa besar, diancam oleh Allah, perang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya seringkali mengingatkan masalah riba karena banyaknya atau masih adanya saudara-saudara kita yang sudah ngaji tapi masih mau dengan riba. Naudzubillah. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Allah itu aziz, Allah itu maha gagah. Kalau Allah marah kemudian langsung kirim corona sama kamu mati, gimana coba? Nah, ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap yang berbuat maksiat, termasuk kita-kita, hendaklah kita berhenti dari semua maksiat. Kemudian Allah mengatakan, hal yang durun, mereka itu tidak menunggu illa kecuali ayyatiyahumullah, bahwasanya Allah datang kepada mereka fi dzulalim, dalam naungan, minal ghamami, dari awan, wal malaikatu, dan para malaikat juga datang. Kalau dibaca wal malaikati, dan berarti rombongan dari para malaikat, ya, naungan dari para malaikat maksudnya rombongan dari para malaikat. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkara itu. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah turja'u, akan dikembalikan al umur, semua perkara. Maksudnya orang-orang kafir itu tidak menunggu kecuali hari kiamat. Jadi orang kafir itu tidak mau percaya kecuali kalau sudah datang hari kiamat baru mereka percaya. Nah, kita orang beriman jangan seperti itu. Sudah diberitahu riba haram, ya sudah, berhenti hari ini juga, tidak usah menunggu besok, tidak usah menunggu mati, tidak usah menunggu hari kiamat, karena kita semuanya kan yakin bahwa hari kiamat sudah ada kan. Nah, kalau orang-orang kafir itu mereka tidak menunggu kecuali kalau sudah tiba hari kiamat, ketika ya'tiyahumullah, Allah datang dalam naungan dari awan dan juga naungan dari para malaikat, maksudnya rombongan para malaikat. Nah, Allah datang itu bagaimana maksudnya tidak usah ditanyakan, pokoknya Allah datang, selesai. Yang jelas Allah tidak seperti makhluk. Kalau makhluk datang itu kan dari satu tempat menuju ke tempat lain, geser, mendekat, itu kan makhluk. Nah, kalau Allah itu tidak seperti makhluk. Tapi Allah mengatakan di sini Allah datang, selesai, ya. Jadi tidak usah ditakwil, karena sebagian orang itu mentakwil. Yang dimaksud Allah datang itu adalah ya'tiya amrullah. Ya. Ya'tiya, datang, amrullah, perintah Allah. Nah, ini namanya takwil seperti ini. Nah, ini tidak bagus seperti ini. Saya sampaikan di sini kaidah tafsir, ya. Kaidah tafsir mengatakan al-qaulu bil istiqlal aula minal qauli bit taqdir. Tafsir yang secara langsung itu lebih utama daripada tafsir yang memakai tambahan-tambahan kata. Ya'tiyahumullah, Allah datang, ini berarti tafsiran langsung, yang datang Allah. Kalau ditambahi amrullah, perintah Allah yang datang, ini berarti ada kata-kata yang ditambahkan. Nah, ini kurang utama seperti ini. Jadi hari kiamat nanti Allah akan datang. Para ulama mengatakan Allah datang, maksudnya Allah datang untuk memberikan keputusan. Keputusan ini masuk surga, ini masuk neraka.
Ini orang baik diberi balasan kebaikan, ini orang buruk diberi balasan keburukan. Itu yang dimaksud Allah datang untuk memberikan keputusan. Waktu itu para malaikat pun juga datang. Wal malaikatu, para malaikat juga datang. Sama Allah juga datang. Wa qudiyal amru, diputuskan perkara. Itu maksudnya sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Maka wa qudiyal amru ini sama dengan kalam Allah dalam ayat yang lain, fariqun fil jannah, sekelompok orang masuk jannah, wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk neraka sa'ir. Surat Asy-Syura ayat 7. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wa ilallahi turja'ul umur, semua perkara akan dikembalikan kepada Allah. Artinya semua urusan manusia ini nanti akan dibereskan oleh Allah, kemudian akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dizalimi nanti akan disuruh oleh Allah untuk mengambil balasannya dari orang yang mendolimi. Dulu di dunia dia dituduh orang, akhirnya dia terpuruk, tidak ada satupun orang yang mendekati dia gara-gara tuduhan tersebut. Tapi Allah tahu bahwasanya ini hanya sekedar tuduhan. Nah, Allah suruh nanti orang yang dituduh ini suruh mengambil pahala-pahalanya orang yang menuduh tadi. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah bicara tentang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu punya pahala puasa, punya pahala sholat, punya pahala macam-macam. Mungkin dia seorang ustadz, punya pahala mengajar, banyak pahalanya. Begitu datang di akhirat, pahalanya hangus. Kenapa? Karena pahalanya disuruh untuk membayari orang-orang yang dulu dia memfitnahnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu jangan sampai kita mendolimi sesama muslim meskipun hanya fitnah atau tuduhan. Bahkan tuduhan itu lebih dahsyat daripada sekedar mencaci orang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.